Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan memberikan berbagi renungan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, tema renungan saya hari ini saya berikan judul tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Apa tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita? Tentunya itu mempunyai satu tujuan dan maksud. Tuhan memberikan ini di dalam memberikan ayat kebenaran firman Tuhan ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama di ayat yang ke-8 ini. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita adalah supaya kita mempunyai kuasa. Dan berarti ada tujuan. Roh Kudus itu juga memberikan kuasa kepada kita. Apa tujuan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada saya dan saudara? Tentunya punya satu rencana, yaitu satu kuasa untuk bersaksi. Jadi kuasa yang diberikan Roh Kudus itu kepada kita, kepada orang-orang yang percaya, yaitu kuasa untuk bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Dan kepada siapa kita bersaksi? Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, saya akan baca firman Tuhan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ternyata kita disuruh bersaksi kepada dunia di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 ini. Mengapa kepada dunia? Karena di sana dikatakan mengapa kita disuruh bersaksi kepada dunia? Pertama, karena dunia tidak dapat menerima dia. Kemudian dunia tidak melihat dia. Lalu karena dunia tidak mengenal dia. Mereka tidak dapat menerima, tidak melihat, dan tidak mengenal dia. Nah, ini adalah alasan kenapa kita harus bersaksi, supaya dunia dapat menerima dia, supaya dunia dapat melihat dia, dan supaya dunia mengenal dia. Dia itu siapa? Yesus Kristus. Yang kita harus saksikan tentang Yesus. Kenapa tadi katakan kamu akan menerima kuasa? Kuasa apa yang diberikan Roh Kudus itu? Yaitu kuasa untuk bersaksi. Bersaksi kepada siapa? Kepada dunia. Karena dunia tidak menerima, melihat, dan mengenal dia. Itulah sebabnya kita perlu memperlihatkan kepada mereka, mengenalkan kepada mereka, supaya mereka mengenal dia, menerima dia, Yesus Kristus, yang memberikan satu jaminan kehidupan yang kekal, yang memberikan satu kehidupan dan jaminan yang tidak bisa diberikan oleh dunia dan oleh siapapun itu dia. Jadi mari, jadi tujuan Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita dapat menerima kuasa. Dan kuasa apa itu? Yaitu kuasa untuk bersaksi. Yang ke poin yang kedua, kuasa untuk bersaksi. Yang kedua adalah kuasa untuk membawa perubahan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Di sini dikatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 itu, kalau ia datang, ia itu siapa? Yesus atau Roh kebenaran. Ketika dia datang, dia akan menginsapkan dunia dari dosa, dan ia akan memperkenalkan kebenaran itu sendiri. Jadi kita harus dikatakan tujuan kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita itu membawa satu perubahan hidup. Perubahan maksudnya satu perubahan yang lebih baik. Yang tadinya jahat kemudian berubah menjadi baik. Yang tadinya tidak benar menjadi benar. Inilah tujuan Allah memberikan kuasa dan tujuan kita untuk bersaksi. Membawa satu perubahan yang benar-benar mengubahkan sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Karena Allah sendiri adalah Roh kebenaran itu. Ketika kita memberitakan Yesus, berarti kita sedang memberitakan tentang kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Jadi kuasa bukan kuasa untuk berbuat dosa.
tapi kuasa untuk membuat satu perubahan, menginsafkan dunia tentang dosa. Karena di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dikatakan adalah masa yang sukar. Dengan apa kita melewati masa yang sukar itu? Tentunya dengan kita menerima Roh Kudus dan ada kuasa dalam diri kita. Kuasa yang diberikan dari tempat yang maha tinggi. Bukan di dunia, di masa ini, di masa yang sukar ini, bukan berbicara tentang perekonomian atau politik atau apapun itu, tapi berbicara tentang karakter manusia yang harus berubah, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena ketika Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita, yaitu roh kebenaran itu, kita harus menjadi saksi dan membawa satu perubahan kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia, sehingga mereka mengalami satu perubahan dalam hidup mereka, dan hidup mereka dipimpin pada kebenaran, dan mereka menerima, mengenal, dan melihat siapa itu Yesus. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mau menerima Roh Kudus itu. Mari kita menerima kuasa itu, dan mari kita mau bersaksi, memperkenalkan Yesus kepada orang yang belum mengenal Dia, kepada dunia yang belum mengenal Yesus. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat disampaikan. Semoga firman Tuhan ini membawa satu perubahan dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.